Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang teman-teman semuanya, adik-adik saya, khususnya milenial nih ya, yang orang Jawa tapi nggak bisa ngomong Jawa, atau siapapun yang pengen mengetahui atau pengen bisa bahasa Jawa karena mungkin tinggal di Jawa. Karena saya tahu bahasa Jawa itu unik sekali, makanya banyak sekali orang yang ingin menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya, khususnya orang Jawa. Saya di sini pengen berbagi informasi aja supaya wong Jawa ora ilang Jawa nih, dengan cara berkomunikasi bahasa Jawa yang baik dan benar. Oke ya, kita belajar sekarang ya. Sebentar dulu sebelum kita mulai, tolong di like terlebih dahulu, klik tombol subscribe juga. Ada di situ ada lonceng hitam, klik lonceng hitamnya sampai loncengnya bergetar supaya ke depan teman-teman tidak ketinggalan video-video yang update dari channel Naluri Jawi ini. Nah, ayo kita mulai. Betulnya untuk berbahasa Jawa itu tidaklah terlalu susah ya, karena bahasa Jawa ini sebenarnya bahasa yang apa ya, yang mudah sekali dipahami. Cuman memang banyak sekali tata bahasanya gitu loh, unggah-ungguhnya gitu loh. Kalau bahasa kita sih, bahasa Jawanya adalah unggah-ungguh basa Jawa. Jadi kalau kita mau ngomong pakai bahasa Jawa dengan siapa, kita harus menggunakan model atau strata bahasa yang bagaimana, itu ada untuk di Jawa. Khususnya adalah, contohnya adalah seperti ini. Bila kita mau berbicara terhadap orang yang lebih tua dari kita, otomatis sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, kita menggunakan bahasa yang lebih tinggi strata ininya ya, strata bahasanya. Contohnya adalah kromo inggil gitu. Kalau misalnya kita mau ngobrol dengan orang yang sepantaran dengan kita, seumuran dengan kita, ya kita bisa menggunakan bahasa kromo madya, yaitu bahasa kromo madya itu bahasa yang digunakan kepada seseorang yang baru kita kenal, misalnya begitu ya. Ataupun mungkin kalau misalnya kita mau ngobrol dengan teman kita yang sudah akrab, kita bisa menggunakan bahasa ngoko gitu ya. Oke, untuk lebih detailnya kita akan coba mulai dari yang belajar unggah-ungguh basa Jawa menggunakan ngoko ya. Oke, yang pertama adalah ngoko. Ngoko itu percakapan sehari-hari. Maksudnya percakapan sehari-hari itu bagaimana sih? Jadi ya setiap hari kita ngobrolnya menggunakan bahasa ngoko. Ini sifatnya adalah kepada orang yang sudah akrab dengan kita, seumuran, lebih tepatnya seumuran dan akrab. Atau kita mau ngobrolin sesuatu menggunakan bahasa ngoko ini kepada adik-adik kita atau orang-orang yang lebih muda daripada kita. Contohnya adalah seperti ini. Kowe wis mangan. Nah, itu artinya kamu sudah makan ya. Atau kowe arep ning ndi? Kowe arep ning ndi? Atau kowe arep menyang endi? Itu sama aja ya. Artinya kamu mau kemana, misalnya seperti itu. Kowe wis makan, atau kowe wis madang, atau kowe wis mangan, sama aja, yaitu ngoko. Jadi bahasa yang digunakan ini adalah bahasa yang apa ya, yang kasar. Kalau orang bilang sih kasar. Ini saya berbicara untuk bahasa Jawa yang Jawa Tengah ya. Ada Solo, Jogja seperti itu dan sekitarnya pastinya. Karena nanti bahasa Jawa untuk Jawa Timuran beda. Mereka menggunakan bahasa kasarnya beda lagi. Aksen bahasanya beda lagi begitu. Tapi ini kita bahasa ngokonya adalah ngoko Jawa Tengah. Ngoko Jawa Tengah itu Jogja, seperti tadi ya, Jogja, Solo, Semarang, itu sama aja. Jadi bahasa ngoko ini adalah bahasa percakapan sehari-hari, bahasa yang digunakan untuk teman-teman kita yang sudah kenal setiap harinya, yang pasti seumuran, sepantaran, teman bermain, seperti itu. Kita pakai bahasa ngoko ya. Jadi bahasa umum yang digunakan. Nah, kalau misalnya saya
umurnya 40 tahun misalnya gitu, ngobrol dengan orang yang umurnya sudah tua juga ya, karena akrab kita bisa pakai bahasa ngoko. Tapi kalau kita mau ngobrol dengan yang lebih tua kita nggak bisa. Nah itulah namanya bahasa ngoko ya. Jelas ya berarti ya bahasa ngoko ya. Contoh-contohnya seperti itu tadi ya. Kowe arep neng ndi? Kamu mau kemana? Kowe wis mangan? Kamu sudah makan? Nah itu kan bahasa-bahasa ini ya, bahasa yang sering kalian dengar di pasaran begitu untuk yang ngoko ya. Oke, cukup jelas ya untuk ngoko ya. Untuk lebih detailnya nanti akan saya kasih sedikit clue di akhir video ini. Contoh-contohnya seperti apa, begitu kita kasih untuk lebih detailnya ya. Oke, selanjutnya kita ada namanya ada kromomadyo. Kromomadyo ini adalah bahasa krama. Kalau strata sosialnya dia ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya, jadi tidak tinggi juga tidak rendah, dia di tengah-tengah. Ini digunakan adalah untuk orang yang seumuran atau mungkin bisa lebih muda, tetapi karena belum akrab makanya menggunakan bahasa kromomadyo. Jadi lebih menghormati, tetapi karena belum kenal ya menggunakan kromomadyo. Nah, terus ada juga orang-orang yang seumuran, sepantaran atau mungkin lebih muda, tapi karena kita ya itu tadi belum akrab, makanya kita menggunakan kromomadyo. Salah satu contohnya ya begini. Kowe misalnya jenengan arep neng ndi. Nah, misalnya begitu. Jenengan arep neng ndi? Jenengan arep neng ndi kamu mau kemana? Beda dengan ngoko. Ngoko tadi kan kowe arep neng ndi, tapi kowe-nya ini menggunakan kata jenengan. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih menghormati begitu. Itu ya. Nanti detailnya kita kasih di akhir video ada. Oke ya. Terus strata bahasa untuk Jawa yang paling tinggi itu kromo inggil. Kromo inggil ini adalah bahasa Jawa yang paling halus. Nah, ini digunakan untuk menghormati orang yang lebih tua. Kalau kita ngobrol dengan orang yang lebih tua, itu kita menggunakan ini, kromo inggil. Terus kita ngobrol dengan atasan kita, itu kita menggunakan kromo inggil. Ya, kita ngobrol dengan orang yang kita hormati, begitu kita menggunakan kromo inggil. Contohnya adalah begini. Kalau ngokonya adalah kowe arep neng ndi? Kromomadyonya jenengan arep neng ndi. Nah, untuk kromo inggilnya panjenengan badhe tindak pundi. Nah, itu contohnya adalah seperti itu. Lebih halus lagi. Ya, lebih halus lagi. Ini perempuan sama laki-laki sama, mereka menggunakan bahasa seperti ini. Oke ya, cukup jelas ya untuk ini ya. Kowe arep neng ndi bisa dikromo inggilkan panjenengan badhe tindak pundi. Nah, bangun itu misalnya gini, tidur itu kan ngoko ya. Kalau kromo inggil bisa sare, nendro, bisa begitu ya. Ini bahasa-bahasa yang digunakan untuk orang-orang yang nengrat ya. Orang tidak nengrat pun juga boleh ngobrolin sesuatu kepada orang yang lebih tua, kita menggunakan bahasa inggil ini. Oke ya, setelah ini kita akan kasihkan draft ya lebih jelasnya lagi, begitu ya. Oke, thank you. Adalah ini ya, tembung ngoko, kromo, lan kromo inggil. Kebetulan yang saya tampilkan di sini adalah tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi nanti selanjutnya akan kita kasih bahasa Indonesia ya. Oke, contohnya adalah di paling kiri ini adalah ada ngoko, yang tengah itu tadi kromo, ini kromomadyo yang saya maksud. Terus yang paling kiri ini adalah kromo inggil. Jadi salah satu contohnya adalah misalnya ngokonya itu tuku. Tuku itu beli. Nah, kromomadyonya itu tumbas. Kromo inggilnya itu mundut. Jelas ya. Nah, jadi cara bahasanya nanti adalah seperti itu. Nah, ini yang perlu jenengan semuanya ketahui adalah arti dari bahasa Indonesianya aja. Karena sekali lagi, kalau yang paling kiri ini tuku, itu beli artinya. Yang tengah itu kromomadyo, itu tumbas. Kalau yang paling kanan itu adalah mundut.
Nah, jadi yang bawahnya lagi adalah lungo. Lungo itu pergi. Nah, basa kromonya adalah kesah. Basa kromo inggilnya adalah tindak. Arep. Arep itu mau. Mau lebih tepatnya kamu mau kemana? Itu loh. Jadi kowe arep neng di itu ngokonya. Kalau kromonya jenengan ajeng ndak pundi, tindak pundi. Nah, kalau kromo inggilnya adalah panjenengan badhe tindak pundi. Nah, gitu nggih. No, terus untuk ngoko ada klambi. Klambi itu baju. Kalau kromonya adalah rasukan. Kromo inggilnya kebetulan sama ya, rasukan. Jadi dalam bahasanya, contoh dalam pembahasannya adalah gini. Klambimu anyar toh. Nah, jadi bajumu baru toh, gitu. Itu kalau ngkonya adalah klambimu anyar toh. Kalau misalnya bahasa keramanya adalah rasukan panjenengan enggal. Nah, kena misalnya kromo inggilnya adalah kerasukan panjenengan enggal nggih. Nah, begitu ya. Terus bawahnya lagi nanti ada opo. Apa itu? Opo. Apa? Opo itu. Kromonya adalah menopo. Kalau kromo inggilnya punopo. Nah, untuk pengaplikasian untuk di kalimatnya sih sama. Terus di bawahnya lagi ada nunggang. Nunggang, di kromonya lagi ada numpak. Di kromo inggilnya nanti ada nitih. Kowe menyang pasar nunggang opo. Nah, itu ngoko. Kalau dikromok itu bisa begini. Panjenengan numpak opo neng pasar. Nah, kalau kromo inggil panjenengan nitih menopo wonten peken. Nah, gitu. Beda ya. Beda sekali nggih, beda nggih. Nah, ada Bali. Bali itu kembali. Nah, terus wangsul itu untuk kromone, kromo inggilnya adalah kondur. Bali itu kembali ya. Bawahnya lagi ada nggowo. Nggowo itu membawa. Terus kromonya dalam beto, kromo inggilnya ada ngasto. Untuk yang ngokonya nggowo, kowe nggowo apa? Kamu bawa apa? Kalau kromonya panjenengan beto nopo. Nah, kalau kromo inggilnya panjenengan ngasto menopo. Nah, lain kan? Lain ya. Nah, asik kan? Nah, terus bawahnya lagi ada aku. Kulo, terus kulo. Bawahnya lagi ada kowe sampean panjenengan. Kowe itu kamu. Sampean itu sama, kromo ya, kromo majo. Untuk kromo inggilnya panjenengan. Contohnya adalah kowe arep neng ndi? Kowe arep neng ndi? Kamu mau kemana? Kalau dikromoke sampean badhe tindak pundi? Kalau di kromo inggil panjenengan ngersakaken tindak ten pundi. Beda ya. Panjenengan badhe tindak pundi, beda kan? Nah, bawahnya lagi ada mangan. Mangan itu makan. Makan kromonya ndo, kromo inggilnya adalah dahar. Nah, keren kan? Oke, sebelum kita akhiri untuk video pembahasan tentang tata bahasa Jawa ini, sebelumnya yang belum subscribe, teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu. Terus kemudian tekan lonceng warna hitam itu ya, sampai dia nanti kelihatan bergetar begitu. Kemudian ada like-nya, tekan like. Terus juga berikan komen di kolom komen. Kalau teman-teman semuanya suka dengan video ini, silahkan di-share. Harapan saya secara pribadi adalah teman-teman, khususnya adik-adik yang milenial itu, yang orang Jawa tapi tidak bisa berbahasa Jawa, atau siapapun yang pengen berbahasa Jawa, inilah cara yang terbagus untuk belajar. Sekali lagi, matur sembah nuwun, mugi-mugi kesehatan nopo kita sedanten saged sehat. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.